Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati, kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tafsir juz 30 surat An-Nasr. Kita akan tilawahkan terlebih dahulu seperti biasa. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Selanjutnya kita akan membahas ma'anil kalimat, makna setiap kata dari surat An-Nasr. Yang pertama adalah idza jaa'a nasrullahi wal fath. Apabila telah datang pertolongan Allah dan Al-Fath. Apa itu Al-Fath? Maksudnya adalah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah, fis sanati tsaminati minal hijrah, pada tahun ke-8 dari hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Kemudian, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang-orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara afwaja, yaitu jama'atin ba'da jama'at, kelompok demi kelompok, sekelompok, kemudian setelahnya masuk lagi sekelompok orang, secara berjamaah, secara ramai-ramai, secara banyak orang-orang masuk ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah kepada Allah. Apa itu tasbih? Sabbih maksudnya adalah nazzihillah, sucikan Allah Subhanahu wa taala dari semua kekurangan-kekurangan dan aib-aib. Kemudian puji Allah bihamdi rabbik wastaghfirhu, kemudian minta ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah itu tawwab. Allah itu memiliki sifat tawwab. Apa itu tawwab? Katsirat taufiqi lit taubah, Allah itu banyak memberikan taufiknya, kemudahan untuk seseorang bertaubat kepada Allah. Allah bukakan pintu-pintu taubat. Allah bimbing seseorang untuk bertaubat. Wa katsiral qabuli laha, dan bukan hanya sekedar membukakan jalan-jalan dan pintu-pintu taubat, tapi Allah juga banyak dan sering menerima taubat hambanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah ma'anil kalimat wal mufradat di surat An-Nasr. Selanjutnya kita akan membacakan tafsir surat An-Nasr dari kitab tafsir Asy-Syaikh As-Sa'di rahimahullahu taala. Setelah kita sudah membahas ma'ani al-kalimat dari surat An-Nasr, sekarang kita akan terjemahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Idza jaa'a nasrullahi wal fath, apabila telah datang pertolongan Allah dan penaklukan. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau wahai Muhammad melihat manusia-manusia masuk ke dalam agama Allah, agama Islam secara berbondong-bondong, ramai-ramai, jamaah demi jamaah. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, maka bertasbihlah kepada Allah dan pujilah Allah Subhanahu wa taala dan beristighfarlah kepadanya, minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu maha membuka pintu taubat dan maha menerima taubat. Asy-Syaikh rahimahullahu taala mengatakan, fi hadhihi suratil karimati bisyaratun, di dalam surat ini ada kabar gembira. Wa amrun li rasulihi, kemudian ada juga perintah kepada Rasulullah, inda usuliha, ketika kabar gembira itu terjadi, benar-benar dialami oleh Rasulullah, maka ada perintah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada kabar gembira. Apabila kabar gembira itu terjadi, ada perintah untuk Rasulullah. Wa isyaratun, dan di dalam surat ini ada juga isyarat kepada Rasulullah. Wa tanbihun, peringatan. Ala ma yatarattabu ala dzalik, sebagai hasil dari apa yang terjadi, dari kejadian-kejadian atau kabar gembira yang dirasakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dialami oleh Rasulullah. Setelah itu akan ada isyarat
dan peringatan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wa akhwati, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Kita tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu banyak melewati cobaan-cobaan, cobaan demi cobaan, ujian demi ujian. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling banyak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sebutkan, asyaddun nasi bala'an al-anbiya, tsumma al-amthal fal-amthal. Orang yang paling banyak balanya, musibahnya, cobaannya, ujiannya adalah para nabi. Dan nabi yang terbaik adalah Nabi Muhammad. Maka semakin seseorang menjadi orang yang terbaik, yang paling dekat dengan Allah, maka semakin berat pula ujian dan cobaan. Kata Rasulullah, tsumma al-amthal fal-amthal. Kemudian orang yang mirip dengan Nabi, mencontoh Nabi, semakin seseorang meniru dan mencontoh Nabi, maka akan berat pula cobaan dan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah melewati banyak cobaan, ujian, baik fisik beliau ataupun psikis beliau, perasaan beliau diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, disiksa oleh kaumnya. Kemudian ada juga cobaan-cobaan yang terlihat dari luarnya enak. Itu juga dirasakan Rasulullah. Cobaan misalnya ketika ingin dihentikan dakwahnya, diuji dengan apa? Ditawarkan wanita, ditawarkan harta, ditawarkan jabatan. Ini ujian. Tapi Rasulullah berhasil melewati ujian tersebut. Setelah Rasulullah SAW berhasil melewati semua ujian, baik ujian yang enak tadi ataupun ujian-ujian yang tidak enak. Ada penyiksaan kepada Rasulullah, kepada para sahabatnya, Bilal bin Rabah, keluarganya Yasir disiksa. Kemudian Rasulullah dengan pengikutnya Bani Hashim itu di boikot, muqata'ah. Setelah melewati semua itu, maka tibalah saatnya pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan di dalam surah An-Nasr ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Idza jaa nasrullahi wal fath." Apabila telah datang pertolongan Allah dan al-fath, penaklukan. Pertolongan Allah Subhanahu wa taala dengan dimenangkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di banyak peperangan. Di peperangan pertama melawan kaum musyrikin, di perang Badar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menang dengan jumlahnya yang sangat sedikit jika dibandingkan dengan pasukan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Makkah. Tapi Rasulullah dimenangkan. Dimenangkan di banyak peperangan, dan juga pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala berupa pertolongan Allah kepada Nabi Muhammad dengan dimenangkan dalam berargumen, dengan bukti-bukti, dengan argumen-argumen Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dikuatkan dengan ayat-ayat pembelaan dari Allah Subhanahu Wa Taala yang bisa membantah argumen-argumen dari orang-orang musyrikin Makkah. Itu juga bentuk pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala. Setiap ada kejadian, maka Allah Subhanahu Wa Taala membela Nabi Muhammad, memberikan argumen kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada orang-orang yang menjadi musuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini juga pertolongan dari Allah. Wal Fath. Apa itu Al-Fath? Al-Fath itu adalah Fathu Makkah. Ini adalah kabar gembira yang disebutkan, disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita yang mulia. Fal bisyaratu hiyal bisyaratu binasrillahi li rasulih. Apa kabar gembira yang disampaikan kepada Nabi Muhammad? Kabar gembira akan datangnya pertolongan Allah untuk rasulnya. Pertolongan Allah dimenangkan di banyak peperangan. Wa fathihi Makkah, dan penaklukan kota Makkah. Ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari Makkah, kemudian hijrah ke Madinah. Mungkin saat itu, kaum muslimin, orang-orang beriman yang bersama Nabi, tidak pernah terlintas di pikiran mereka, mereka akan bisa mengambil alih kota Makkah setelah mereka tinggalkan, dan di situ banyak kaum musyrikin, dikuasai oleh kaum musyrikin. Akan tetapi itu diberikan kabar gembira oleh Allah Subhanahu wa taala, akan datang pertolongan Allah dan akan kalian taklukkan Makkah. Wa dukhulin nasi fi dinillahi afwaja, bukan hanya sampai di situ, tapi Allah berikan kabar gembira akan masuk banyak manusia ke dalam agama Allah Subhanahu wa taala secara berbondong-bondong. Setelah kemenangan, setelah Fathu Makkah, orang-orang akan masuk ke dalam agama Islam secara berbondong-bondong. Padahal di awal-awal dakwah Rasulullah sangat sulit sekali mencari pengikutnya yang bisa didakwahi dan menerima dakwah. Sulit sekali. Hanya sedikit pengikut Nabi Muhammad. Tapi diberikan kabar gembira oleh Allah, suatu saat nanti ketika datang pertolongan Allah dan kalian taklukkan Makkah, maka orang-orang akan masuk Islam secara banyak, berbondong-bondong, beramai-ramai. Kemudian, bihaitsu yakunu katsirun minhum min ahlihi wa ansarihi, akan banyak dari orang-orang yang masuk Islam itu keluarga Nabi dan penolong-penolong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
ba'da an kanu min a'da'ihi, setelah sebelumnya mereka itu adalah musuh-musuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qad waqa'a hadzal mubashshar bih, dan yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada Nabi Muhammad yang menjadi kabar gembira ini sudah terjadi. Terjadi pertolongan Allah di banyak peperangan. Kemudian Fathu Makkah terjadi di tahun ke-8 Hijriah, di bulan Ramadan tanggal 20. Menurut mayoritas para ulama. Terjadi Fathu Makkah yang mana asal usulnya adalah setelah terjadi pengkhianatan Sulhul Hudaybiyah, perjanjian Hudaybiyah. Ada perjanjian yang dilakukan oleh Rasulullah dengan orang-orang musyrikin yang sebenarnya perjanjian ini menguntungkan orang-orang musyrikin. Di antara isi perjanjian dari Sulhul Hudaybiyah ini adalah ketika itu Rasulullah akan umrah. Tapi isi perjanjiannya Rasulullah dan kaum muslimin tidak boleh umrah tahun itu. Harus kembali. Dan boleh umrah tahun depan. Nah, ini kan merugikan kaum muslimin. Sudah berangkat dari Madinah menuju Makkah, sudah dekat, akan tetapi disuruh pulang lagi. Kemudian di antara isi perjanjian Sulhul Hudaybiyah ini adalah terjadinya gencatan senjata selama 10 tahun. Tidak boleh ada peperangan. Siapa yang datang dari Madinah ke Makkah, maka tidak boleh pulang lagi ke Madinah. Ya, ini adalah orang-orang yang penduduk asli Makkah apabila dia telah hijrah ke Madinah. Kemudian dia datang ke Makkah, tidak boleh kembali lagi ke Madinah. Adapun orang Makkah yang masuk Islam, kemudian hijrah ke Madinah, harus dipulangkan ke Makkah. Secara zahir, ini menguntungkan orang-orang musyrikin. Tapi mereka yang mengkhianati perjanjian ini. Kalau tidak salah, setelah berlangsung selama 2 tahun, mereka mengkhianati perjanjian Sulhul Hudaybiyah. Rasulullah SAW mengancam akan menaklukkan Makkah, akan menyerang mereka di Makkah. Dan mereka ketakutan, tidak mau terjadi peperangan. Akhirnya Abu Sufyan diantaranya melobi pihak Rasulullah SAW agar tidak terjadi peperangan. Tapi Nabi SAW sudah sangat marah. Beliau pun di tahun 8 Hijriah ini di bulan Ramadan datang ke Makkah membawa pasukannya kaum muslimin sambil Rasulullah SAW membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna fatahna laka fatham mubina, inna fatahna laka fatham mubina." Rasulullah masuk ke Makkah. Kemudian Rasulullah SAW mendapatkan sedikit perlawanan, tapi tidak berarti. Perlawanan yang tidak terlalu berarti. Karena ketika itu pasukan Rasulullah sudah sangat banyak. Orang-orang musyrikin ketakutan. Rasulullah sebutkan siapa yang masuk ke rumahnya, maka dia aman. Siapa yang masuk ke masjid, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, sebagai penghormatan kepada Abu Sufyan. Karena dia adalah orang yang memiliki jabatan, kedudukan di Makkah. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan juga aman. Maka mereka bersembunyi di rumah mereka, di rumah Abu Sufyan, di dalam masjid. Sedikit yang melakukan perlawanan kepada Rasulullah dan sangat mudah untuk dilawan oleh Rasulullah dan pasukannya. Maka Rasulullah SAW ketika itu tawaf di Ka'bah sambil membawa busur panahnya. Kemudian Rasulullah menghancurkan setiap berhala yang ada di sekeliling Ka'bah. Di sekeliling Ka'bah itu ada sekitar 360 berhala. Rasulullah hancurkan satu persatu sambil membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa." Telah datang kebenaran dan lenyaplah kebatilan. Apabila sesungguhnya kebatilan itu akan lenyap apabila hak itu telah datang. Maka Rasulullah SAW hancurkan semua berhala. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu mengumpulkan orang-orang Makkah. Kemudian berkata kepada mereka, kira-kira menurut kalian apa yang akan saya lakukan untuk kalian? Di mana Rasulullah dulu disiksa, pengikutnya disiksa, Bilal bin Rabah, kemudian keluarganya Yasir dibunuh, dan sahabat-sahabat yang lain. Setelah Rasulullah disiksa seperti itu, Rasulullah bertanya, kira-kira sekarang, saya yang berkuasa sekarang, apa yang akan saya lakukan untuk kalian? Mereka pun tetap mengakui Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia, adalah seseorang yang memiliki akhlak yang mulia. Rajulun karim, ibnu akhin karim. Engkau itu adalah orang yang mulia. Engkau adalah saudara kami yang mulia. Engkau adalah anak kami yang mulia. Engkau adalah keponakan kami yang mulia. Jadi engkau tidak mungkin melakukan kekerasan kepada kami. Jadi mereka tetap yakin Rasulullah itu adalah orang yang memiliki sifat kasih sayang, lembut, pengasih. Rasulullah SAW pun mengatakan, sesungguhnya saya melakukan apa yang dilakukan oleh saudara saya Nabi Yusuf. Ketika Nabi Yusuf diceritakan di dalam Al-Quranul Karim, telah dibuang oleh saudara-saudaranya dengan kisah begitu panjang, yang akhirnya dia menjadi salah satu gubernur
atau memiliki kedudukan di Mesir, kemudian saudara-saudaranya datang dan Nabi Yusuf alaihissalam memaafkan dan memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Itu juga yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada penduduk Makkah. Idhabu fa antumut tulaqa. Pergilah kalian bebas. Mau masuk Islam silahkan, mau keluar dari Makkah silahkan, bebas. Antumut tulaqa. Kalian semuanya bebas. Ini adalah kemenangan dan penaklukan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah terjadi kabar gembira ini, maka ada perintah. Ada yang harus dilakukan oleh Rasulullah. Ammal amru ba'da husulin nasri wal fath. Perintah Allah setelah terjadinya pertolongan dan penaklukan Makkah, fa'amarallahu rasulahu an yashkura rabbahu ala dhalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rabb-nya atas nikmat itu. Jadi pertolongan Allah, penaklukan Makkah itu adalah nikmat Allah Subhanahu wa taala yang besar untuk Rasulullah, untuk orang-orang beriman. Bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensyukuri nikmat ini? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir. 3. Bertasbih kepada Allah, pujilah Allah Subhanahu wa taala, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah perintah Allah dan ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertasbih, memuji Allah, beristighfar kepada Allah di dalam rukuk beliau, di dalam sujud beliau. Salah satu bacaan sujud dan rukuk itu adalah tasbih, tahmid dan istighfar. Kemudian ini senantiasa diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu perintahnya. Jadi bisyarahnya sudah, perintahnya sudah, sekarang isyarahnya apa? Karena tadi disebutkan di awal ada isyarah, ada isyarat. Ayat ini mengandung isyarat. Wa ammal isyaratu fa inna fi dzalika isyaratain. Ada 2 isyarat di dalam surat ini. Isyaratun li an yastamirra an-nasru li hadha ad-din wa yazdada 'inda husul at-tasbih bihamdillahi wa istighfarihi min rasulih, agar supaya pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu terus ada terhadap agama ini, agar Allah Subhanahu wa taala terus menolong agama ini dan bertambah nikmat itu. Itu pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan nikmat yang besar. Agar nikmat ini terus berlangsung, langgeng, maka seseorang itu harus bersyukur. Setelah dia bertasbih pada Allah Subhanahu wa taala, bertahmid memuji Allah Subhanahu wa taala, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka agar pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu terus dijaga oleh Allah, selalu diturunkan oleh Allah pertolongan, maka dia harus bersyukur. Ini untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mendapatkan nikmat, maka dia harus mensyukuri nikmat tersebut dengan cara memuji Allah, bertasbih kepada Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yaqul, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, la in syakartum la azidannakum. Jika kalian bersyukur, maka aku akan menambah nikmat untuk kalian. Jadi ketika seseorang mendapatkan nikmat, kemudian dia bersyukur, maka nikmat itu akan dijaga dan ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Waqad wujida dzalika fi zamanil khulafa'ir rasyidin wa ba'dahum fi hadhihi al-ummah. Dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tetap terus ada di zaman Khalifah Ar-Rasyidin, kemudian di zaman setelah mereka untuk umat ini. Selalu ditolong oleh Allah. Lam yazal nasrullahi mustamirran. Pertolongan Allah terus lanjut. Hatta wasala al-Islamu ila ma lam yasil ilaihi dinun minal adyan. Karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala ini, maka Islam itu menyebar. Islam itu sampai di level yang mana tidak ada dan belum pernah ada agama lain yang sampai ke level itu. Menyebar ke seluruh dunia. Menjadi pusat peradaban, menjadi pusat ilmu. Masya Allah. Wa dakhala fihi ma lam yadkhul fi ghairihi. Umat manusia masuk ke dalam agama Islam yang belum pernah terjadi di agama apapun. Ya, dengan jumlah yang sangat banyak, kualitas kuantitasnya yang sangat luar biasa, belum pernah terjadi di agama lain. Hatta hadatha minal ummati min mukhalafati amrillahi ma hadath. Hingga suatu saat umat ini melakukan pelanggaran. Maka terjadilah apa yang terjadi. Fabtalahumullahu bitafarruqil kalimati wa tashattutil amr. Maka Allah menguji orang-orang Islam dengan berpecah belahnya orang-orang Islam. Urusan mereka kacau. Fahasala ma hasal. Maka terjadilah apa yang terjadi. Ya, kita bisa lihat terjadinya peperangan. Ya, setelah dahulunya orang-orang Islam itu bersatu. Khalifah demi khalifah mewarisi ya agama Islam, akan tetapi akhirnya seperti yang terjadi sekarang, umat Islam
mulai meninggalkan agamanya dan tidak bangga lagi dengan agamanya sendiri, maka umat Islam merosot kembali setelah sebelumnya selalu ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semakin ke akhir zaman pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu tidak datang. Lihat saudara-saudara kita di Palestina, belum ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena umat Islam berpecah belah. Tidak satu kalimat. Umat Islam meninggalkan Al-Qur'an, umat Islam meninggalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu terhenti. Wa ma'a hadza falihadhihi al-ummati wa hadha ad-din min rahmatillahi wa lutfihi ma lam yakhtur bil bali aw yaduru fil khayal. Walaupun demikian, umat ini atau agama ini senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu diturunkan rahmat Allah, kelembutan Allah, sesuatu yang tidak pernah dibayangkan oleh pikiran seseorang dan tidak pernah terlintas di dalam benak seseorang. Sudah banyak pertolongan Allah Subhanahu wa taala di dalam agama ini. Kalau seandainya pertolongan Allah tidak ada, maka agama ini sudah lenyap. Kalau seandainya pasukan di perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq, perang Ahzab, Fathu Makkah tidak ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala, umat Islam atau agama Islam ini tidak sampai ke Indonesia, tidak sampai menyebar ke seluruh dunia. Pertolongan Allah itu sudah sangat banyak. Kemudian isyarat yang kedua, wa ammal isyaratu tsaniyah fa hiya al-isyaratu ila anna ajala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qad qaruba wadana. Sedikit yang menyadari hal ini di kalangan para sahabat bahwasanya surat ini ketika turun itu menunjukkan bahwasanya ajal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah dekat. Rasulullah akan meninggal dunia. Wa wajhu dzalika anna umrahu umrun fadil, dan umur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tersisa sedikit. Dari tahun ke-8 Hijriah sampai tahun ke-11 Hijriah. Aqsamallahu bi, Allah Subhanahu wa taala telah bersumpah dengan itu. Wa qad ahida anna al-umur al-fadilata tukhtamu bil istighfar. Dan nah di sini dia. Ya, isyaratnya. Dan sudah menjadi kebiasaan bahwasanya sesuatu yang baik itu ditutup dengan istighfar. Kita salat, kita salam, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita tutup dengan apa? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Begitu juga Rasulullah di akhir usianya, setelah beliau melewati usianya yang sangat baik, semua usianya diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, sangat baik, maka ada isyarat wastaghfirhu. Ini menunjukkan akan ditutupnya usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kas salati wal haji wa ghairi dzalik. Sebagaimana salat, haji, setelah selesai melakukan salat haji dianjurkan untuk beristighfar. Begitu juga usia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dakwah Rasulullah, peperangan Rasulullah, jihad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah menebarkan kebaikan sepanjang usianya. Maka ketika Allah perintahkan wastaghfirhu, di sini ada isyarat Rasulullah itu akan menutup usianya dengan istighfar mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa amrullahi li rasulihi bil hamdi wal istighfari fi hadhihi al hali isyaratun ila anna ajalahu qad intaha. Perintah Allah kepada Rasulnya untuk memuji Allah, bertasbih kepada Allah, beristighfar. Dalam hal ini ada isyarat akan dekatnya ajal Rasulullah. Ajal Rasulullah, umur Rasulullah akan selesai. Rasulullah akan wafat dan meninggal dunia. Falyasta'id wa yatahayya li liqa'i rabbih. Maka hendaklah Rasulullah itu bersiap-siap untuk bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, menyiapkan dirinya dengan beristighfar kepada Allah, menutup perbekalan amal-amal salehnya dengan memohon ampun dan beristighfar kepada Allah walaupun beliau tidak berdosa, maksum, dilindungi oleh Allah, dijaga oleh Allah. Wa yakhtim umrahu bi afdali ma yajidu. Kemudian menutup usianya dengan sesuatu yang terbaik. Salawatullahi wa salamuhu alaihi. Semoga salawat Allah Subhanahu wa taala dan salamnya senantiasa disampaikan dan tersampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian tafsir dari surah An-Nasr. Mudah-mudahan kita mendapatkan banyak pelajaran, manfaat dari kisah Rasul kita yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membuat kita menjadi orang-orang yang mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita dikelompokkan dengan orang-orang yang masuk ke dalam surga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.